3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kewirausahaan akan mempresentasikan tentang apa itu kewirausahaan. Di sini ada anggota kami. Yang pertama Adi Nur Salim, itu saya sendiri. Terus ada Afif Khairul, ada Aditya Asy Syahid, dan Bagus Syaful Hamid. Nah, pertama apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan merupakan suatu sikap atau kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai dan bermanfaat bagi dirinya serta orang lain. Nah, tujuannya apa? Tujuan kewirausahaan itu: 1. Meningkatkan jumlah para wirausahaan yang berkualitas. 2. Mewujudkan kemampuan serta mewujudkan kemantapan para mahasiswa, para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Melestarikan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. 4. Untuk meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Nah, pasti kan muncul pertanyaan kan tentang kewirausahaan, gimana caranya biar kita itu bisa mengerti kewirausahaan. Pasti muncul pertanyaan kan. Nah, pertama ada 4 pertanyaan nih yang ada muncul tentang kewirausahaan. Pertanyaan pertama, 1. Apa yang harus dilakukan seorang kewirausahaan? 2. Sikap seperti apa yang harus dimiliki seorang wirausahaan? 3. Hal apa saja yang menjadi faktor keberhasilan seorang wirausahaan? 4. Bagaimana cara menjaga usaha agar terus berkembang atau berjalan? Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Bagus. Silakan dipersilakan untuk Bagus. Pertanyaan nomor 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang wirausahaan. Baik, di bawah ini adalah ciri-ciri kewirausahaan yang profesional dan handal. Yang pertama, yakin pada produk yang dimiliki. Yang kedua, mengenal banyak produknya. Yang ketiga, tidak berdebat dengan calon konsumen. Dan yang keempat, komunikatif dan negosiasi ramah dalam pelayanan. Selanjutnya yang kelima, santun, jujur, dan berani. Dan yang terakhir, menciptakan transaksi. Baik, di sini kita melihat tahap-tahap kewirausahaan secara umum adalah yang pertama itu tahap memulai. Tahap di mana seorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin. Terus selanjutnya ada tahap melaksanakan, di mana wirausahaan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Selanjutnya itu ada mempertahankan usaha, tahap di mana wirausahaan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan yang terakhir itu mengembangkan usaha, tahap di mana jika hasil diperoleh tergolong positif, mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha yang menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Baik, selanjutnya menentukan bentuk organisasi usaha yang akan dijalankan, diantaranya A. Itu usaha perorangan, B. Itu firma atau
partnership, dan C itu perseroan. Izin menambahkan, perseroan itu kayak gabungan dari berbagai macam perusahaan. Jadi satu brand, cuman perusahaannya misalkan ada 2 ataupun satu brand. Intinya kayak gitu sih, perseroan. Baik, terima kasih atas tambahannya. Lanjutkan. Selanjutnya, Akan dibacakan oleh saudara Aditya Asy Syahid. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas penyerahannya Pak Gus Syaful Ahmi. Maka selanjutnya akan saya bacakan lanjutannya. Nomor 2 yaitu sikap seperti apa yang harus dimiliki seorang wirausahawan. Next. Sikap dan perilaku sangat dipengaruhi oleh sifat dan watak yang dimiliki oleh seseorang. Sifat dan watak yang baik berorientasi pada kemajuan dan positif merupakan sifat dan watak yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan agar wirausahawan tersebut dapat maju sukses. Next. Nah, selanjutnya daftar ciri-ciri kepribadian seorang wirausahawan. Yang pertama ada percaya diri. Percaya diri itu wataknya, keyakinannya, kemandiriannya, individualitasnya, dan optimismenya. Selanjutnya ada berorientasikan tugas dan hasil wataknya. Wataknya kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Selanjutnya, Selanjutnya ada pengambil resiko. Wataknya memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan. Wataknya bertingkah laku seperti pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Lalu selanjutnya ada keoriginalan. Wataknya itu adalah memiliki inovasi dan kreativitas tinggi. Lalu ada fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Next. Berorientasi ke masa depan. Wataknya persepsi dan memiliki cara sudut pandang atau cara pikir yang berorientasi pada masa depan. Lalu selanjutnya ada jujur dan tekun. Wataknya memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja. Next. Lalu di sini ada daftar sikap seorang wirausahawan. Yang pertama itu ada disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Lalu yang kedua ada komitmen tinggi. Komitmen tinggi adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh si orang tersebut. Lalu yang ketiga ada jujur. Kejujuran merupakan landasan moral yang terkadang dilupakan oleh seorang wirausahawan. Next. Selanjutnya yang keempat ada kreatif dan inovatif. Maksud dari kreatif dan inovatif itu sendiri adalah untuk memenangkan persaingan, maka seseorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Lalu yang kelima yaitu mandiri. Seseorang dikatakan mandiri apabila orang tersebut dapat melakukan keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak, termasuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain. Next. Yang terakhir Yang terakhir ada realistis. Seseorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realita sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatannya. Next. Nah,
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Habib. Baik, terima kasih untuk saudara Aditya Syahid. Baik, untuk selanjutnya, berdasarkan analisis pustaka terkait, diketahui bahwa aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan wirausaha adalah: 1. Mencari peluang usaha baru selama usaha dilakukan dan jenis usaha yang pernah dilakukan. 2. Pembiayaan, penandaan atau jumlah dan sumber-sumber dana. 3. SDM, tenaga kerja yang dipergunakan. Selanjutnya, kepemilikan, peran-peran dalam pelaksanaan usaha. Selanjutnya, organisasi, pembagian kerja di antara tenaga kerja yang dimiliki. 4. Kepemimpinan, kejujuran, agama, tujuan jangka panjang, proses manajerial atau bisa disebut POSC. Selanjutnya, pemasaran, lokasi dan tempat usaha. Baik, berikutnya berapa peluang yang dapat dimanfaatkan dari lingkungan agar rencana kegiatan wirausaha kita dapat dilakukan di antaranya sebagai berikut. A. Kontak pasar. B. Mencari mitra kerja. C. Tenaga kerja yang mampu. D. Pendidikan dan dukungan teknis. E. Bantuan dari pemasok. F. Bantuan dari kredit. Dan G. Penasihat bisnis yang kompeten. Dan ada lagi, berikut faktor yang diduga sangat mempengaruhi kesuksesan dalam menjalankan usaha sebagai berikut. A. Permodalan yang kurang. B. Menggunakan peralatan dan metode lama. C. Ketiadaan perencanaan bisnis. D. Kurangnya pengetahuan bisnis. E. Tidak mau bekerja keras. F. Tidak mau mendelegasikan tugas dan wewenang. Dan G. Ketidakmampuan memelihara hubungan baik dengan konsumen. Baik. 4. Bagaimana cara menjaga usaha agar terus berkembang atau berjalan? Nah, adapun perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk barang dan jasa-jasa yang berskala global, yang merupakan hasil dari proses dinamis wirausaha yang dinamis. Baik, selanjutnya. Ada pula peran wirausaha adalah penanggung risiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Dalam melakukan fungsi mikronya, menurut Marzuki Usman dalam tahun 1977, secara umum wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu atau inovator dan sebagai perencana atau planner. Nah, itu pun ada dua, inovator. Wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan produk baru, new product, dan teknologi baru, the new technology, pun ide-ide baru, the image, organisasi usaha baru atau the new organization. Yang kedua, planner. Wirausaha berperan dalam merancang perencanaan usaha ataupun strategi perusahaan, corporate strategi, ide-ide dalam perusahaan, corporate image, organisasi perusahaan, corporate organization. Baik, selanjutnya balik lagi kepada saudara kita Adi Nur Solihin. Terima kasih. Ya, jadi dalam konteks persaingan global yang semakin terbuka sekarang ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. Setiap negara dan bangsa harus bersaing dengan menonjolkan keunggulan sumber dayanya.
Negara-negara yang unggul dalam sumber dayanya akan memenangkan persaingan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki keunggulan bersaing dalam sumber dayanya akan kalah dalam persaingan dan tidak akan banyak kemajuan yang dicapai. Negara-negara yang memiliki keunggulan bersaing adalah negara yang dapat memberdayakan sumber daya ekonominya dan dapat memberdayakan sumber daya manusianya. Secara nyata, sumber ekonomi dapat dibedakan apabila sumber daya manusia memiliki keterampilan kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya ke kesimpulan. Kesimpulan dari semua mata kewirausahaan yaitu kesimpulan yang bisa diambil dalam penjelasan berikut ada banyak hal-hal yang perlu dipikirkan. Hal-hal yang perlu dipikirkan ketika menjadi seorang wirausahaan baik dari eksternal maupun internal, mulai dari bagaimana awal mulanya suatu usaha hingga bagaimana agar usaha tersebut dapat berjalan sesuai harapan. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya hal yang tidak diharapkan. Oleh sebab itu, dengan mempelajari bagaimana menjadi seorang wirausahaan, kita dapat memprediksi atau mempersiapkan kemungkinan yang dapat terjadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.